Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abham dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas macam-macam hadis jika ditinjau dari berbagai sudut pandang dalam ilmu hadis. Sebelum itu, kita akan menjelaskan apa itu hadis. Jadi teman-teman sekalian, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan namanya Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan sifat Nabi Muhammad SAW yang kemudian akan dijadikan sebagai hujjah atau sebagai sumber hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama, macam hadis jika ditinjau dari segi jumlah perawi. Jadi macam-macam hadis jika ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu hadis. Yang pertama, macam-macam hadis ditinjau dari segi jumlah perawi. Yang pertama, hadis dilihat dari banyak atau sedikitnya perawi. Ini terbagi menjadi dua. Sebelum itu, teman-teman sekalian, para ulama mengklarifikasikan hadis agar kita mudah memahami dan mudah untuk kita pahami mengenai ilmu hadis. Lanjut. Jadi di sini diterangkan bahwasanya yang pertama itu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis ini memiliki tingkatan kebenaran yang sangat kuat. Kemudian hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi hadis ahad masih dibagi lagi menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Kemudian macam hadis ditinjau dari kualitas atau derajatnya. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matannya itu terbagi beberapa poin. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya serta tidak mengandung kejanggalan atau illat. Kemudian hadis ahad, hadis hasan, kualitasnya sedikit di bawah sahih namun masih dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian hadis dhaif, yaitu hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad atau perawinya. Kemudian hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan tidak boleh diamalkan. Kemudian yang ketiga, macam hadis jika ditinjau dari sanadnya. Jadi para ulama mengklarifikasikan hadis ke beberapa macam, termasuk ditinjau dari sanadnya. Hadis ditinjau dari kesinambungan sanad. Yang pertama hadis musnad, kemudian mursal, yang ketiga munqanid, mudal, dan muallaq. Macam-macam hadis ditinjau dari isi matan. Hadis ditinjau dari isi kandungannya, seperti hadis qauli, yaitu hadis berupa perkataan, fi'li, yaitu hadis yang berisi perbuatan Rasulullah SAW,
hadis takriri, yaitu hadis berupa persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan sahabat. Kemudian macam hadis ditinjau dari sumbernya. Hadis ditinjau dari siapa yang menjadi sandaran riwayatnya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis marfu, disandarkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mauquf, disandarkan kepada para sahabat. Kemudian hadis maktu disandarkan kepada tabi'in. Dengan memahami macam-macam hadis dari berbagai tinjauan ini, kita dapat lebih bijak dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan, pada video kali ini tidak banyak bisa saya sampaikan karena keterbatasan pemahaman saya mengenai macam-macam hadis jika ditinjau dari berbagai tinjauan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan atau kekurangan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Kemudian jika ada manfaat atau kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan membawa wawasan kita semua. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.